Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pusmandari dari Rek A Parera 1 semester 6 dengan MPM 0035. Di sini saya akan mempraktekkan khutbah sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah namahdu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ibadallah uslikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 rahasia di balik makna kutiba dalam menyambut bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu terdiri dari 30 hari. Pada 30 hari itu pula, setiap amal ibadah itu selalu dilimpah gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sunnah dinilai wajib dan yang wajib dinilai sama dengan 70 kali melakukan kewajiban hanya di 30 hari itu saja. Setiap doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya di 30 hari itu pula setan sebagai penghambat kebaikan ikat, dan dibelenggu hanya 30 hari itu pula pintu surga dibuka lebar, sementara pintu neraka akan ditutup dengan rapat. Dan hanya 30 hari itu kekurangan amal kita selama 335 hari bisa ditambah dan ditutupi, bahkan disempurnakan. Dan ada 1 hari di antara 30 hari itu, jika manusia beramal dan beribadah amal dan ibadahnya bisa lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun 3 bulan, yaitu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Para ulama pun sepakat bahwasanya Ramadan adalah bulan yang paling mulia dalam Islam. Di dalamnya terhampar rahmat, pengampunan, dan jaminan pembebasan dari api neraka bagi yang sungguh-sungguh mengisi bulan suci tersebut dengan penuh ikhlas. Nah, keistimewaan Ramadan tercermin dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kullu amali bani adam malahu illa sauma fa innahu li wa anna ajzibi. Yang artinya, semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sungguh, ia adalah milikku dan aku yang akan memberikan balasannya. Penegasan Allah yang menisbatkan puasa sebagai miliknya dan dia sendiri yang akan mengganjarnya merupakan penanda betapa spesialnya bulan Ramadan tersebut. Ada hubungan langsung sangat intim antara Ramadan dan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia yang serius menapaki Ramadan akan benar-benar menjadi pribadi yang sangat mulia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senada dengan pandangan di atas bahwa satu di antara sekian banyak keistimewaan dan kehebatan puasa dibandingkan ibadah ritual lainnya adalah bisa dilihat dari diksi yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perintah wajibnya dengan menggunakan kata kutiba, bukan farodo atau aujaba atau disebut dengan wajaba. Ada banyak kosakata dalam Al-Quran yang terdiri dari huruf kutiba, tetapi hanya kalimat terdiri dari huruf kutiba yang diawali dengan huruf ala lah yang memiliki makna wajib. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 211 tentang kewajiban perang, terus Quran Surat Al-Baqarah ayat 178 dengan kewajiban kisos, terus Quran Surat Al-Baqarah ayat 180
tentang kewajiban wasiat, terus dan Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dengan kewajiban puasa. Nah, lantas apa sih rahasia dibalik kewajiban puasa sebagai kewajiban kutiba tersebut? Paling tidak hebat khotib, ada 3 hal yang bisa kita uraikan dalam singkatan ini. Nah, yang pertama kewajiban kutiba, yaitu kewajiban yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Dia mewajibkan sesuatu pada dirinya, dan kewajiban bagi Allah itu cuma satu, yaitu jika benar-benar Allah memiliki kewajiban, yaitu kewajibannya memberikan rahmatnya sebagai dalam firman surat Al-Quran surat Al-An'am ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata ba'ala nafsihi rahmah, yang artinya Dia, yaitu Allah, telah mewajibkan atas dirinya rahmat atau dengan kasih sayang. Jika kita korelasikan antara kewajiban Allah untuk memberikan rahmat dengan kewajiban puasa yang menggunakan kata kutiba, seolah-olah Allah ingin menegaskan bahwa telah kewajiban atas kalian puasa, sebagaimana aku telah mewajibkan atas diriku rahmat. Jadi telah kewajiban atas kalian puasa, sebagaimana aku telah mewajibkan atas diriku rahmat. Jadi puasa dalam kewajiban kutiba adalah kewajiban yang mengandung rahmat, bukan kewajiban yang mengandung beban. Bahkan puasa disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala justru untuk mengangkat beban hambanya. Beban dosa akan diampuninya, beban kekurangan amal solehnya akan dilipat gandakan, doa dan harapannya akan dikabulkannya, dan setan yang membuat beban dalam ketaatan pun akan disingkirkannya dengan cara diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasa yang kewajibannya adalah kewajiban kutiba, yaitu kewajiban yang mengandung penuh dengan rahmat. Nah, yang kedua, yaitu ada kewajiban kutiba. Apa sih itu kewajiban kutiba? Kewajiban kutiba itu kewajiban untuk menunjukkan kedekatan antara yang mewajibkan dengan hamba yang menjalankan kewajiban. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, dari kalimat yang digunakan Allah dengan kata kerja pasif, fi'il majhul li maf'ul, yang menunjukkan saking sudah dikenalnya subjek tersebut dan menunjukkan dekatnya sehingga tidak disebutkannya lagi. Kata ganti alaikum atau atas kamu dan atau kalian sebagai orang kedua yang hadir dan diajak bicara, domir atau kata ganti kam dalam ayat itu menunjukkan orang kedua yang diajak bicara, dan hal ini untuk menunjukkan adanya kedekatan. Nah, yang terakhir bisa dilihat di ayat 186 Quran surat Al-Baqarah yang menjelaskan posisi Allah yang sangat dekat, yang ayat itu berada di antara ayat-ayat tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah Muhammad bahwa aku ini dekat. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kewajiban kutiba. Nah, kewajiban kutiba itu adalah kewajiban yang penting agar kita tidak kehilangan momentum atau kesempatan. Dalam kalimat di atas, Allah menggunakan kata kutiba yang asal dari kataba, yang artinya telah mewajibkan Allah kepada kalian puasa, diganti menjadi diwajibkan atas kalian berpuasa, digantikan lagi dan digantikannya kata kerja aktif menjadi pasif, dari fi'il maklum menjadi fi'il majhul. Dalam ilmu balaghah paling tidak ada 9 alasan. Satu di antaranya adalah untuk meringkas atau menyingkat. Nah, kenapa sih harus disingkat? Hal ini harus dilakukan karena saking pentingnya perintah tersebut, atau dalam hal ini saking penting kewajiban tersebut, agar kita tidak kehilangan momentum atau kesempatan, karena kewajiban itu sifatnya ayyama ma'dudat, yang artinya hari-hari yang terbatas. Hari-hari spesial yang sangat singkat, kurang lebih hanya 30 hari di antara 365 hari, yaitu di bulan suci Ramadan.
Hanya pada 30 hari itu pula, setiap amal hamba selalu dilimpah gandakan. Yang sunnah dinilai wajib, dan yang wajib dinilai sama dengan 70 kali melakukan kewajiban. Nah, hanya 30 hari itu pula, setiap doa akan dikabulkan oleh Allah SWT. Dan hanya itu pula, di 30 hari itu, setan sebagai penghambat kebaikan ikat di belenggu. Dan 30 hari itu pula, pintu-pintu surga dibuka, sementara pintu neraka akan ditutup dengan rapat. Dan hanya 30 hari pula, kekurangan amal kita yang selama 335 hari bisa ditambal dan ditutupi, bahkan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu yang tadi aku bahas juga, di antara 30 hari itu juga manusia beramal dan beribadah. Amal ibadahnya bisa lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun 3 bulan, yaitu di Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Itulah puasa sebagai kewajiban kutiba. Semoga apa yang bisa saya sampaikan semoga bisa bermanfaat buat kita dan dengan sebaik dan seoptimal mungkin. Mungkin aja yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.